Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz untuk menyampaikan segenap risalah itu. Nggak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini, di markas polisi aja saya ceramah, yang kafir-kafir itu neraka semua. Apalagi cuma begini, percuma kau melapor munafik. Allahumma arhamna bil Quran. Karena pakai masker, sholatnya sudah melintang-melintang tuh makhluk. Tertutup. Alhamdulillah masih hidup tuh imam, tidak mati di atas sajadah. Kalau kehabisan nafas, itu yang mati. Bagaimana orang tidak mati? Sudah terbungkus dengan masker, tambah face shield, ditutup dengan baju planet. Mati tuh dokter. Ini permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Ya, jangan. Antum ini kan orang baru belajar munafik. Ini yang bicara ahli munafik dulu. Apa antum ini? Antum baru belajar. Anak sudah profesor di bidang itu. Jadi begitu ente goyang, saya sudah tahu ini munafik. Bagaimana saya bekas munafik? Orang sudah tahu-tahu neraka, saya bilang ayo ke sana. Diaminkan juga sama ahli-ahli neraka. Mampu semua. Itulah makanya Allah pilih dari sekian banyak kafir, diambil saya. Sini kau. Karena kau yang betul-betul tuh teknik munafik itu. Kau tahu betul. Jadi andaikan polisi tangkap saya, apa alasannya kau enggak? Oh, kamu mengkafir-kafirkan orang. Baca aja di Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha masiih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kenapa saya yang ditangkap? Tangkap tuh Al-Quran. Siapa yang lapor komandan? Itu yang lapor, yang pakai sorban. Innalillahi munafik. Sudahlah, lebih baik kau jangan coba-coba ancam Umar ini. Bagaimana Umar masuk Islam? Nggak ada setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafa. Awak ini bukan orang Manado, orang Pekanbaru, orang Melayu, orang Medan, orang Riau. Riau ini adalah tempatku. Riau, Padang, Sumatera, Utara, Medan, Batam, tempatku itu. Saya pertama kali masuk Islam bermimpi di atas kapal. Di rumah saya itu orang mengenakan adat Minang. Air yang bersih ada di atas rumah saya. Di dalam rumah saya bermimpi. Detik-detik terakhir 15 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersyahadat. Tepatnya 11 Oktober tahun 2006 milad. Saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum saya masuk Islam 15 Ramadan saya bermimpi di malam hari. Rumah saya penuh air. Di atasnya ada kapal seperti kapal pinisi, kapal layar. Dari nakoda sampai ABK-nya mengenakan pakaian adat Sumatera dengan topi panjang. Ini sekarang terbukti. Saya sering berdakwah ke tanah Melayu. Karena ada prinsip orang Melayu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Busuk kemana-mana busuk. Ini yang lapor saya ini nggak bisa keliling Sumatera, nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu. Mun. Awas ada Muna. Ini Muna ini yang bahaya. Dalam istilah dalam bahasa Melayunya, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Makanya saya sarankan kepada mualaf-mualaf, orang-orang kafir yang masuk Islam, ente jangan cuma masuk Islam karena mau kawin. Ente masuk Islam jangan cuma mengeluh terus, datang ke masjid minta-minta. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tegakkan agama ini sampai masuk ke liang kubur. Akan terkenang namamu di hadapan Allah dan Rasul. Kau pejuang Islam, jujur mempertahankan syahadat yang engkau ucapkan. Ini nanti di pelataran kiamat yang kita ucapkan nanti. Baru kita mendapat syafaat dari Nabi. Adakah Bapak Ibu pernah lihat orang Islam mati lalu membawa
Kalau dia gubernur Sumatera Utara, dia gubernur apa ini? Riau, Pekanbaru. Dia pikul hartanya, mobil Alphard dia pikul ke dalam kuburan. Adakah? Atau waktu begitu Pak Soeharto meninggal dunia, Habibie kemarin, istrinya meninggal. Para pejabat kita, saya ikut di pemakaman yang paling mahal, Sandiaga Hills, yang ada di Karawang, Jawa Barat. Paling murah situ, satu liang 200 juta. Nggak mampu kita ini. Ada yang sampai 10 M kuburan itu. Dihargai begitu. Sandiaga Hills, Karawang. Saya perhatikan. Apa yang dibawa? Pejabat pernah jadi duta besar di beberapa negara di Eropa. Begitu meninggal dunia, innalillahi, cuma kain. Kain kapan? Masih ada kesempatan, wahai munafik, berhentilah. Antum baru belajar, kasihan. Ini masyarakat begini mau tahu apa ini? Hah? Sebentar kalau dituduh. Pulang dari masjid, satuan tugas bilang, kapan namamu dek? Topi keliling lapas kalimatullahi di otak, tapi takut penyakit. Ini virus. Siapa namamu? Ridwan pulang ke sana langsung di interview COVID. Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz untuk menyampaikan segenap risalah itu. Nggak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini, di markas polisi ada saya ceramah, yang kafir itu neraka semua. Apalagi cuma begini, percuma kau melapor munafik. Di penjara pun tetap kusikat kalau masuk penjara. Kemana-mana memang itu yang saya cari-cari kok. Kalau saya ini takut dengan berdakwah, sampai 5 mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam, kalau saya tidak sholat 5 waktu, jantung saya duk-dak. Belum 5 waktu. Karena itu perintah paling utama. Afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kita berjihad, sholat tidak ada ditinggalkan. Orang berani karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah tidak berpikir hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah sholatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini, termasuk Gus Nur ditangkap itu, mana ada rasa takut sama beliau itu? Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu satu. Ente nggak selalu lihat baik-baik rekamannya itu, viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama apa ya kesan yang timbul? Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat, habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan iblis dan kafir. Makanya jangan sekali-kali menjilat sekaligus memakan kotoran makan nasi lah. Nasi kapau banyak di Pekanbaru ini, gratis lagi ambo, Ustadz gratis. Aduh bayangin. Apalagi Ustadz Yahya Umar ini. Pura-pura tarikan dong, berapa udah? Tak usah. Jangan berapa, padahal nggak ada memang. Udah tahu gratis. Tapi coba sebaliknya si munafik yang masuk. Kalau si munafik yang makan, udah ambil kertas pulpen, coret-coret, ayam goreng 60, rendang 800, mati kau. Itu baru makanan. Belum lagi keamanan dirimu dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir, didoakan oleh kafir, insya Allah orang beriman mendapat berkah. Contoh, saya baru masuk Islam, bapak saya bilang, kurang ngajar kau 3 hari saya berdoa, mati kamu di Jakarta.
Hari pertama saya tidak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya telepon, oi kawan, saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati-mati. Tapi antum orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asar. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo karena adil. Begitu, berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya, ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera dibilang majnun. Nabi Lut nggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ, dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah begitu cara dakwah. Satu merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik pemerintah Jokowi ini.